Suaminya telah meninggal sejak lama dan ia tidak memiliki anak. Mbok Srini menghabiskan hari-harinya seorang diri. Pada suatu malam, Mbok Srini bermimpi didatangi raksasa yang menyuruhnya untuk mengambil sebuah bungkusan di bawah pohon besar di hutan tempat biasanya ia mencari kayu bakar. Saat ia terbangun di pagi hari, ia merasa kebingungan dengan arti mimpi itu. Dengan berbagai keraguan dan rasa penasaran di benaknya, Mbok Srini tetap berjalan ke hutan dan mengikuti perasaannya. Saat ia tiba di hutan, ia mencari sebuah bungkusan di bawah pohon besar seperti yang ada di mimpinya. Namun, yang justru ia temukan hanyalah sebutir biji timun. Hatinya pun kecewa dan merasa sedih. Tiba-tiba, ada suara raksasa yang menghampirinya sambil tertawa terbahak-bahak. Hahaha, tenang, jangan takut. Aku tidak akan memakanmu, wanita tua. Apa maksudmu memberikanku sebutir biji timun? Ternyata raksasa ini meminta Mbok Srini untuk menanam timun yang ia berikan. Katanya, ia akan dihadiahkan seorang anak perempuan jika ia menanamnya. Namun, saat anak itu berusia 13 tahun, Mbok Srini harus mengembalikan anak itu kembali kepada sang raksasa. Karena Mbok Srini sangat menginginkan seorang anak, ia menyetujui perjanjian itu. Saat ia tiba di rumah, ia menanam biji timun itu ke ladang rumahnya. Semakin hari, buah timun spesial ini semakin besar. Lebih besar dari buah timun pada umumnya. Warnanya pun menunjukkan warna kuning keemasan. Terlihat cantik. Saat buah timun itu sudah semakin besar, Mbok Srini memetiknya dan saat terbelah, ada seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Mbok Srini pun memberikan nama bayi itu Timun Mas. Timun Mas tumbuh menjadi perempuan yang cantik, baik, serta sangat cerdas. Mbok Srini merasa sangat senang, sehingga ia lupa pernah berbuat janji pada raksasa akan mengembalikan bayi ini padanya suatu hari nanti. Pada suatu malam, Mbok Srini kembali bermimpi didatangi raksasa yang memberikan pesan bahwa dalam waktu seminggu ia akan dijemput Timun Mas. Sejak saat itu, Mbok Srini terus memikirkan bahwa ia akan berpisah dengan anaknya yang sangat ia sayangi. Tiba-tiba, Mbok Srini terpikir sebuah cara. Ia meminta Timun Mas untuk berpura-pura sakit untuk mengulur waktu sang raksasa mengambilnya. Ternyata Timun Mas sering memperhatikan ibunya yang sedih ini. Kenapa akhir-akhir ini ibu sering sekali menangis? Sebenarnya dulu ibu pernah berbuat janji pada raksasa akan mengembalikanmu kepadanya jika kau berusia 17 tahun. Mendengar perkataan ibunya, Timun Mas pun merasa sedih dan ia tidak ingin Mbok Srini mengembalikannya kepada sang raksasa. Pagi selanjutnya, Mbok Srini pergi ke Gunung Gundul. Dia bertemu orang suci dan orang suci itu memberikan 2 tas kecil kepada Mbok Srini. Ambil ini, Mbok Srini. Berikan tas ini kepada Timun Mas dan katakan padanya untuk membuka dan menggunakannya satu persatu. Timun Mas dapat digunakannya untuk melindungi dirinya sendiri. Mbok Srini pun menganggukkan kepalanya sebagai tanda dia mengerti perintah itu. Kemudian dia kembali ke rumahnya. Beberapa hari kemudian, raksasa itu datang ke rumah Mbok Srini dan meminta janji. Mbok Srini pun menyuruh putrinya lari dari pintu belakang dan membawa tas dari orang suci bersamanya. Ambil tas ini, nak, dan lari dari pintu. Tapi kenapa, ibu? Raksasa yang memakanmu. Cepatlah, kita tidak punya banyak waktu. Ingat, kamu harus membuka tas itu satu persatu. Setelah Timun Mas berlari, raksasa datang ke rumah Mbok Srini dan meminta janji. Hai wanita tua, kamu jangan lupa tentang janjimu. Ya, tentu saja raksasa. Jadi, di mana dia sekarang? Ia tidak di sini bersamaku. Tolong, jangan
Mas dariku. Mendengar perkataan itu, raksasa itu sangat marah. Tetapi dia melihat Timun Mas telah lari dari pintu belakang dan bergegas menuju Timun Mas. Raksasa itu semakin dekat dan dekat. Timun Mas pun membuka kantung pertama. Itu adalah biji mentimun. Timun Mas membuang biji-biji itu dan seketika telah menjadi ladang mentimun yang sangat besar. Raksasa itu memakan semuanya sehingga dia bisa berlari lebih jauh. Namun itu memberi raksasa kekuatan lebih untuk mengejar gadis itu. Dari jauh, Timun Mas melihatnya. Dia kemudian membuka tas terakhir. Itu adalah terasi dan membuat tanah menjadi rawa besar lumpur mendidih. Beraninya kau, Timun Mas, kau tidak akan pernah bisa lari dariku. Aku tidak pernah membiarkanmu pergi. Akhirnya raksasa itu terperangkap di sana dan lumpur menenggelamkannya. Semuanya telah berakhir. Timun Mas kembali ke rumahnya dan hidup bahagia selamanya bersama Mbok Seruni. Adapun pesan moral yang bisa kita dapatkan dalam cerita Timun Mas ini, yaitu setiap masalah pasti selalu ada jalan keluarnya, asalkan kita mau berusaha dan berdoa saat menghadapinya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.